Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. Hasil pertandingan Wolverhampton vs Manchester United, skor 1-2. Manchester United menutup perjalanannya di pentas Premier League 2020-2021 dengan sangat manis. Bertandang ke Molineux Stadium untuk bertemu Wolverhampton hari Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021, mereka berhasil menuai kemenangan dengan skor 2-1. Gol pertama lahir pada menit ke-13. Manchester United unggul lebih dulu setelah pemain muda, Anthony Elanga, melesakkan bola di jala gawang Rui Patricio dengan memanfaatkan assist dari Daniel James. Manchester United unggul 1-0. Wolves memberikan respon 7 menit berselang. Adama Traore melepaskan umpan silang dari sisi kanan, mengarah tepat ke kepala Fabio Silva. Sayangnya sang penyerang tak mampu membidik gawang Manchester United dengan tepat. Gol balasan akhirnya tercipta pada menit ke-39. Pemainan tim yang fantastis dari Wolves. Silva menunjukkan kecerdikannya dengan memberikan umpan terobosan buat Nelson Semedo, yang sukses mencetak gol penyama kedudukan. Gol skor menjadi 1-1. Akhir babak pertama dihiasi dengan drama VAR. Terjatuhnya Donny van de Beek di kotak penalti Wolves membuat wasit, Mike Dean, harus menyaksikan tayangan ulang VAR. Pada akhirnya, ia memberikan hadiah penalti kepada Manchester United. Juan Mata yang ditunjuk sebagai eksekutor memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ia mencetak gol dengan membidik sisi kiri gawang Wolves. Ini bisa jadi persembahan gol terakhir Mata buat si setan merah. Babak kedua dimulai dengan tenang. Tidak banyak peluang tercipta selama 10 menit pertama, di mana kedua tim masih mencari celah untuk menjebol pertahanan masing-masing. Upayanya belum memberikan hasil memuaskan. Manchester United sendiri tidak punya beban berarti di laga ini. Apapun hasil yang diraih, mereka takkan tergeser dari peringkat kedua dalam klasemen Premier League dan telah memiliki tiket bermain di Liga Champions musim depan. Daniel James mendapatkan peluang emas di menit ke-58. Pada momen itu, ia hanya tinggal menaklukkan Patricio saja. Namun mantan pemain Swansea City tersebut malah mengarahkan bola ke sisi gawang Wolves. Wolves nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-79. Jika bukan karena Axel Tuanzebe, skor mungkin bakalan berubah menjadi 2-2. Sang bek berhasil memblokade dua tembakan berbahaya dari Silva yang mendapatkan batuan dari Semedo. Tuan rumah masih menciptakan sejumlah peluang emas di sisa-sisa pertandingan, salah satunya berasal dari Willy Boly. Namun bola tetap tak masuk ke gawang Manchester United. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan The Red Devils. Asyik, gaji Bruno Fernandes bakalan naik 2 kali lipat. Kabar baik datang buat Bruno Fernandes soal masa depannya di Manchester United. Kabarnya, klub telah merampungkan draft kontrak baru yang memungkinkan pria berkebangsaan Portugal tersebut menerima gaji 2 kali lipat. Kenaikan gaji sudah sangat pantas diberikan kepada Bruno Fernandes, yang memberikan dampak positif kepada The Red Devils sejak kedatangannya dari Sporting di awal tahun 2020. Bruno telah menyumbang 40 gol dari 79 penampilannya. 28 gol disumbangkan setelah menjalani total 57 penampilan di semua ajang musim ini, dan kian gemilang dengan torehan 17 assist. Tak bisa dipungkiri, Bruno adalah sosok penting dalam skuad Manchester United era sekarang. Jika bukan karena dirinya, Manchester United mungkin takkan pernah berada dekat dengan trofi. Dan pada musim ini, Bruno Fernandes bisa menyumbang gelar juara Liga Eropa hanya dengan membantu klub mengalahkan Villarreal di final. Manajemen klub tahu persis seberapa pentingnya peran Bruno di dalam skuad. Oleh karenanya, mereka harus memastikan sang gelandang bahagia dengan cara memberinya kontrak baru dengan bayaran yang baru pula. The Mirror melaporkan kalau kedua belah pihak sudah hampir mencapai kata sepakat dalam proses negosiasi kontrak baru. Tanpa memedulikan fakta bahwa kontrak yang sekarang masih memiliki durasi 4 tahun lagi. Pada akhirnya, Manchester United harus memberikan bayaran yang sepadan atas kontribusi Bruno. Mirror melanjutkan kalau sang pemain bakalan mendapatkan bayaran 200.000 pounds per pekan, 2 kali lipat dari gajinya yang sekarang. Dan, katanya lagi, proses penandatanganan bisa dilakukan sebelum Piala Eropa diselenggarakan. Agen sang pemain,
Miguel Pinto, disebut bakal terbang ke Manchester pada hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021 mendatang. Wow, Manchester United menyamai setengah rekor Arsenal versi Invisible. Tak banyak yang bisa menyamai rekor Arsenal era Invisible. Dan Manchester United patut berbangga hati meskipun hanya bisa menyamai setengah rekor mereka. Arsenal mendapatkan predikat bergengsi itu sewaktu Arsene Wenger masih menduduki kursi kepelatihan. Tepatnya pada musim 2003-2004, The Gunners berhasil menjadi juara Premier League tanpa merasakan kekalahan sekalipun. Itu artinya, Arsenal tidak terkalahkan sebanyak 38 pertandingan. Jika ditotal dengan akhir musim 2002-2003 dan awal 2004-2005, The Gunners tercatat tidak terkalahkan sebanyak 49 pertandingan di pentas Premier League saja. Arsenal pun merebut gelar Invisible dari klub legendaris Preston North End. Mereka hanya mampu melewati 22 laga tanpa terkalahkan di Premier League dan kini menyandang status Old Invisible. Sudah banyak klub yang berusaha menyamai rekor Arsenal, atau bahkan melampauinya. Liverpool harusnya bisa menyapu bersih 38 laga Premier League tanpa terkalahkan andai tidak ditaklukkan Manchester City pada bulan Januari tahun 2019. Liverpool pun berusaha mengejar torehan tak terkalahkan The Gunners yang sebanyak 49 pertandingan itu. Sedihnya, langkah mereka terhenti di laga ke-43 setelah ditumbangkan Watford dengan skor telak 3-0 pada bulan Februari tahun 2020. Ini membuktikan kalau rekor Arsenal di Invisible sangat sulit untuk disamai, alih-alih melampauinya. Sehingga, menyamai setengah rekor mereka sudah bisa menjadi pencapaian yang membanggakan buat Manchester United musim ini. Dikatakan setengah karena Manchester United tidak bisa menyelesaikan musim 2020-2021 tanpa kekalahan. Akan tetapi, mereka tak pernah bertekuk lutut saat melakoni laga tandang Premier League musim ini. Torehan apik tersebut ditutup dengan kemenangan The Red Devils atas Wolverhampton pada Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021 kemarin. Sang pelatih, Ole Gunnar Solskjaer, tak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya melihat pencapaian tersebut. Ya, apalagi performa kami sendiri belum mencapai yang terbaik. Tapi tidak terkalahkan, itu adalah sebuah pencapaian yang hebat. Sesuatu yang patut kami banggakan, ungkapnya kepada BT Sports. Manchester United mengalahkan Wolves dengan skor tipis 2-1. Anthony Elanga menjadi pembuka kemenangan pada menit ke-13, sebelum dibalas Nelson Semedo di menit ke-39. Juan Mata mencetak gol kedua MU jelang babak pertama berakhir. Sedih, Danny Ings tidak peduli dengan Manchester United. Manchester United dikabarkan telah mengantongi beberapa nama penyerang yang ingin didatangkan pada bursa transfer musim panas nanti. Dan sepertinya, mereka harus mencoret salah satu nama di daftar tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Danny Ings. Setelah melewati masa-masa sulit sewaktu memperkuat Liverpool, pria berumur 28 tahun tersebut kini menjadi salah satu striker yang cukup diperhatikan oleh klub-klub besar. Bukan sesuatu yang mengherankan, Ings cukup rajin mencetak gol sejak bergabung dengan Southampton pada tahun 2019 lalu. Pada musim ini, ia berhasil membukukan total 13 gol dari 30 penampilannya di semua kompetisi. Jika bukan karena serangkaian cedera dan COVID-19, harusnya Ings bisa mencetak gol lebih banyak. Itu bukan asumsi yang sembarangan, sebab Ings memiliki torehan 25 gol dari 42 laga di semua kompetisi musim lalu. Tidak heran kalau Manchester United menginginkan jasanya. Ings bisa menjadi opsi rotasi jika Edinson Cavani butuh waktu beristirahat. Apalagi performa Anthony Martial belakangan ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Beberapa rumor menyebutkan kalau Manchester United ingin membawanya ke Old Trafford musim depan. Sedihnya, Ings tak begitu peduli dengan isu-isu itu karena sangat menghargai kontraknya bersama Southampton. Saya memiliki kontrak sampai musim panas tahun 2022. Saya tidak benar-benar mengakui itu, rumor transfer yang mencatut namanya ungkap Ings ketika berbincang kepada Talksport. Saya hanya fokus kepada setiap pertandingan. Paling penting, saya masih memiliki kontrak di sini. Fokus utama saya adalah menyelesaikan musim dengan baik, lanjutnya. Tidak semua orang setuju dengan rumor yang mengaitkan MU dengan Ings. Salah satunya mantan bomber Manchester United, Dimitar Berbatov.
Di telinganya, rumor tersebut tidak terdengar masuk akal.